Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hadiato MID selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu classmate yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan penelitian kebijakan dan penelitian evaluatif. Mudah-mudahan penyampaian materi ini dapat berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salam beri salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan materi di hadapan kita bersama terkait dengan penelitian kebijakan dan penelitian evaluatif. Pertama kita masuk kepada penelitian kebijakan. Satu, pengertian penelitian kebijakan. Menurut Putra, penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan apabila sedang diimplementasikan ataupun sudah diimplementasikan. Apabila sedang diimplementasikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari suatu kebijakan. Sedangkan apabila penelitian tersebut sudah dilakukan pada saat kebijakan itu sudah selesai atau diimplementasikan, bertujuan untuk menilai kebijakan tersebut secara menyeluruh. Tujuan penelitian kebijakan. Adapun tujuan penelitian kebijakan yang pertama adalah bermanfaat untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada, baik melalui pendekatan kualitatif maupun melalui pendekatan kuantitatif. Yang kedua, penelitian kebijakan berfungsi dan bermanfaat sebagai pemberi layanan dalam bentuk evidence, masukan yang bersifat verifikasi afirmatif, sebagai penyempurnaan untuk seluruh tahapan dalam proses penelitian kebijakan, dan dapat juga digunakan di setiap tahap atau unsur kebijakan serta terhadap seluruh unsur tahapan kebijakan secara sekaligus. Yang ketiga, penelitian tentang kebijakan berfungsi untuk memberikan kritik berupa perspektif alternatif bersifat falsifikasi atau kritik konstruktif yang membangun terhadap peningkatan kualitas kebijakan melalui perumusan kebijakan maupun unsur kebijakan secara sekaligus. Yang ketiga, ciri-ciri penelitian kebijakan. Adapun yang menjadi ciri-ciri penelitian kebijakan ini ada 5. Yang pertama, penelitian kebijakan memerlukan pemikiran yang intensif, kerja keras, dan kapasitas dalam merumuskan masalah dan kerangka masalah yang jelas, terbatas, ataupun terfokus. Yang kedua, bersifat aplikatif praktis, karena penelitian kebijakan ini lebih mendahulukan tindakan nyata dalam menciptakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, lebih fokus pada tindakan-tindakan yang nyata sebagai usaha untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah fundamental. Masalah-masalah fundamental adalah masalah yang benar-benar ada, dihadapi, dan dirasakan dalam kehidupan sosial. Yang keempat, penelitian kebijakan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, karena permasalahan yang timbul dalam masyarakat memerlukan solusi yang cepat atau segera ditangani. Yang kelima, dalam penelitian kebijakan ini terdapat banyak keberagaman seperti deskriptif, analisis, hubungan kausal, dan eksplanasi. Sehingga penelitian kebijakan juga bisa menggunakan berbagai pendekatan, jenis, atau strategi penelitian.
4. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian kebijakan. Adapun langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk melakukan sebuah penelitian kebijakan, yang pertama adalah terlebih dahulu kita melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai kemungkinannya. Setelah itu yang kedua, kita merumuskan masalah. Masalah apa yang akan kita angkatkan atau yang kita teliti dalam suatu kebijakan. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana aksi terhadap pengimplementasian kebijakan. Rencana aksi maksudnya di sini adalah strategi-strategi yang akan kita lakukan dalam melakukan penelitian tersebut. Kemudian terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Adapun monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Yang kelima, sebuah kesimpulan dari penelitian kebijakan adalah dapat disampaikan bahwa penelitian kebijakan merupakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan. Jadi penelitian kebijakan ini adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi. Inilah sebuah kesimpulan yang dapat kita tarik dari pengertian atau tentang penelitian kebijakan. Selanjutnya kita masuk kepada penelitian evaluatif. Pertama, pengertian penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan atau program dan menentukan keberhasilan suatu program dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. Itu penelitian dari penelitian evaluatif adalah itu untuk mengevaluasi suatu kegiatan. Pengertian yang kedua, penelitian evaluatif merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan yang direncanakan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian, tujuan dari penelitian evaluatif. Ada 5 dari tujuan penelitian evaluatif. Yang pertama, membantu perencanaan pelaksanaan program. Kedua, membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program. Yang ketiga, membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program. Yang keempat, menemukan fakta-fakta dukungan atau penolakan terhadap program. Dan yang kelima, memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program serta faktor yang mempengaruhinya. Adapun ciri-ciri dari penelitian evaluatif, yang pertama adalah proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaedah-kaedah yang berlaku bagi penelitian ilmiah pada umumnya. Yang kedua, dalam melaksanakan evaluasi, peneliti berpikir secara sistemik atau teratur. Yang ketiga, agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dan objek yang dievaluasi. Yang keempat, menggunakan standar, kriteria, dan tolak ukur yang jelas untuk setiap indikator yang dievaluasi. Yang kelima, perlu ada identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen dan sampai pada indikator dan program yang dievaluasi. Yang keenam, dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah rekomendasi secara rinci dan akurat sehingga dapat ditentukan tindak lanjut secara tepat. Dan yang ketujuh, kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai masukan atau rekomendasi bagi kebijakan atau rencana program yang telah ditentukan. Jadi intinya, ciri-ciri dari penelitian evaluatif ini adalah tentunya evaluasi-evaluasi yang dilakukan tentu punya tujuan memberikan masukan atau rekomendasi bagi suatu kebijakan atau program-program yang telah ditentukan. Dapat kita pahami bahwa penelitian evaluatif ini sangat berguna dalam mengevaluasi sebuah program yang tentunya nanti diharapkan ada sebuah rekomendasi yang bersifat membangun. Kemudian yang keempat, langkah-langkah penelitian evaluatif. Sebelum kita melakukan penelitian evaluatif, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan fokus evaluasi. Kemudian yang kedua, menentukan unit analisis. Yang ketiga, menjaga aksesibilitas. Yang keempat, menentukan cara mengumpulkan data. Yang kelima, menentukan cara menganalisis data. Yang keenam, menampilkan data dalam bentuk narasi.
Dan yang ketujuh, kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Jadi ada 7 langkah-langkah yang harus kita pahami dan kita lakukan dalam melakukan penelitian evaluatif. Yang mana nanti pada akhirnya berbentuk sebuah kesimpulan dalam bentuk deskripsi. Kemudian terakhir kesimpulan dari penyampaian tentang penelitian evaluatif yang singkat tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya penelitian evaluatif menjadi komponen yang semakin penting dari manajemen program. Penelitian evaluatif dilakukan untuk mengambil keputusan dengan membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan terhadap kriteria, standar atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang diperoleh. Burung irian, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.